Oke, Tribuners, kembali lagi di program kita Gubrak, Gudang Berani Kreatif pada pagi hari ini. Jadi seperti biasa kita pada pagi hari ini bakal mengundang narasumber yang kreatif, memotivasi dan menginspirasi. Seperti narasumber kita pada pagi hari ini, kita bersama seseorang yang punya prestasi luar biasa. Tentunya dia ini orang lokal ya, orang Kalimantan Tengah asli. Jadi kita bakal bincang-bincang santai bersama Gusti Salsabila. Halo, apa Halo. kabar? Baik, Kak, baik. Tadi habis check up ya? Habis check up ya, baru medical check up selesai. Baru aja banget. Baru Jam 9. dari Surabaya ini, baru pulang dari Baru, Surabaya. jadi baru nyampe Surabayanya kemarin siang, terus langsung kesini ngurus berkas-berkas buat persiapan ke luar negeri. Oh, keluar Bukan negeri. ke luar negeri, tapi untuk kegiatan program itu. Program apa itu? Programnya yang mana dulu nih? Program satu aja. Programnya namanya ICAP, Indonesia Korea Youth Exchange Program. Itu pertukaran pemuda antar negara Indonesia dan Korea. Pertukaran pemuda ya. Tuh. Jadi Salsa mau pilih Kalteng. Dari Betul. Kalteng. Dari Kalteng, mewakili Kalteng untuk Indonesia nanti setelahnya. Jadi di Indonesia akan ada kurang lebih 19 delegasi atau 19 orang terpilih dari seluruh Indonesia yang akan mewakili Indonesia juga di tingkat internasional. Oke. Tapi sebelumnya Salsa ini Gusti Salsabila. Nah. Dipanggil Gusti atau Salsa atau Bila gitu? Kalau Gusti itu dipanggilnya kalau di Surabaya. Di Surabaya, kalau di sini Kalau di Salsa. Surabaya, kalau di tempat kerja biasa dipanggilnya Gusti. Tapi kalau udah pulang kampung gini, udah pulang ke Sampit, ke Palangkaraya, itu pasti dipanggilnya Salsa sama Oh kawan-kawan. iya. Iya. Kayaknya aku manggil Salsa aja ya. Salsa aja lebih enak kayaknya. Soalnya kalau Gusti, Gus ntar Agus gitu. Agus lagi. Iya. Sekarang masih kuliah atau Masih. gimana? Masih kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Surabaya. Jurusan? Coba tebak. Apa nih, muka-muka gini biasanya apa? Ntar aja. Apa tuh apa? Ya ntar aja lah. Oke, ntar aja. Soalnya ada yang mau aku tanyakan dari situ. Oh, oke, baik. Kuliah di Surabaya ya sekarang. Hmm. Tapi sekarang aktivitas selain kuliah apa? Untuk aktivitas lumayan, ada beberapa aktivitas di luar kampus juga. Jadi di Surabaya itu sebenarnya kuliahnya menggunakan beasiswa. Jadi untuk kegiatan beasiswa itu ada kegiatan organisasinya. Jadi selain kuliah juga running kegiatan organisasi beasiswa. Terus sekarang juga kerja di salah satu startup company yang ada di Indonesia. Jadi pusat startupnya itu di Jakarta, tapi kerjanya saya by WFH gitu. Jadi work from home. Meskipun saya kuliah di Surabaya, tapi masih bisa bekerja gitu. Berarti kuliah sambil kerja. Kuliah, kerja, sama organisasi juga. Kadang ini ikut exchange, terus ikut kegiatan kampus juga gitu. Itu nggak capek apa gimana itu? Capek. Kalau aku ya, capek. aku dulu cuma kuliah aja coba bisa ngeluh, jenuh gitu, capek. Tapi kalau kayak Salsa, kuliah, kerja, organisasi. Soalnya ngerasa lumayan banyak tanggungan untuk masa depan juga. Oh. Bukan tuntutan dari orang, tapi aku kayak ngeset gitu. Ini nanti di tahun ini mau jadi apa? Di tahun ini nanti harus dicapai apa? Udah punya target gitu. Udah punya ya. target. Jadi untuk mencapai target itu ya pelan-pelan untuk dikerjain dari sekarang. Tapi masih menikmati nggak? Masih banget. Sangat menikmati. Masih menikmati dengan banget. sekian banyak kesibukan itu. Untuk kegiatan beasiswa yang biayain saya kuliah gitu. Jadi untuk kegiatan kerjaannya kebetulan kerjaan yang sangat saya sukai juga. Terus untuk kuliah saya juga berkuliah di passion yang saya sukai juga. Jadi overall suka sih. Masih enjoy banget. Oke. Tapi itu kan banyak bener itu kesibukan di sana sini sana kemari lah pokoknya. Kalau waktu buat santai gitu ada nggak kira-kira? Ada, pasti ada. Buat Jadi, nongki atau buat rebahan? ada pasti banget. Jadi ini kayak momen untuk pulang ke Kalimantan, ini sebenarnya momen untuk istirahat gitu. Jadi untuk kerjaannya di slow down dulu. Biasanya yang kerjanya 8 jam jadi di cut jadi 4 jam aja atau jadi 3 jam aja. Karena kan saya part time. Jadi kerjanya gampang, masih bisa diatur by waktunya saya sendiri. Saya avail-nya kapan gitu. Oke. Jadi masih bisa menikmati banget gitu. Oke. Nah, Salsa, aku mau nanya yang seputar pertukaran pelajar nih ya. Salsa ini kan termasuk yang salah satu perwakilan dari Kalteng ya? Iya. Tadi total dari Indonesia berapa orang? 19 orang. 19 orang. Dari Kalteng? Dari Kalteng cuma satu. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih? Misalkan kayak step-stepnya atau langkah-langkah misalkan mungkin ada Tribuners atau anak-anak muda di luar sana yang mau ikut
Oke. program pertukaran pemuda gitu. Oke, Terus jadi kayak soal-soal seleksinya gimana gitu. oke. Jadi teman-teman sekalian promosi ya. Ya. Jadi untuk teman-teman, kegiatan ini tuh namanya PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara, yang setiap tahun itu pasti selalu dilakukan oleh Kemenpora yang didelegasikan untuk dispora masing-masing daerah provinsi. Nah, untuk setiap tahun itu kuotanya beda-beda. Kalau tahun ini kebetulan Kalimantan Tengah dapat 1 kuota aja untuk kegiatan yang pertukaran sama Korea. Tapi biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya itu ada yang ke Australia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Cina, dan lain-lain. Jadi sebenarnya tempatnya tuh bukan hanya Korea aja. Jadi tergantung nanti tahun depan itu Kalimantan Tengah dapatnya yang kuota yang mana. Jadi untuk informasi itu tidak bisa diinformasikan sekarang karena untuk penentuan siapa yang mendapatkan negara apa itu akan diberitahukan di tahun berikutnya sebelum seleksi itu dimulai. Jadi untuk kegiatan ini mungkin bisa diikuti saja dan coba diikuti informasinya di Instagram PCMI Kalteng. Tuh. Tapi untuk yang tahun ini cuma di Korea Selatan atau ada negara Ya, lain? Korea aja. Cuma Jadi di Korea. Indonesia, maksud saya Kalimantan Tengah tahun ini dapatnya cuma 1 aja, itu di Korsel itu. Cuma di Korea ya. Cuma di Korea aja. Kalau boleh tahu nih Sa, seleksi yang kita bicara tingkat provinsi dulu ya. Itu dari berapa orang itu Eh, kemarin? Kalau pernah dengar ini Dari total yang semuanya. saya dengar, itu tahun ini lumayan banyak yang apply, tapi yang untuk lolos di tahap pemberkasan itu ada kurang lebih 5 orang, termasuk saya, gitu. Tapi untuk di tahun 2019, karena saya udah pernah ikut ini Oh, udah sebelumnya. pernah. Pernah ikut di tahun 2019 tapi gak keterima, masih belum rezeki saat itu. Jadi kayak, wah ini saya kok nggak dapet gitu. Jadi akhirnya tahun 2022 coba lagi. Wah akhirnya ternyata rezekinya di tahun 2022 gitu. Tapi untuk di tahun saya itu lumayan banyak, itu ada puluhan orang. Puluhan orang karena kuotanya banyak. Ada yang buat KPN juga atau Kapal Pemuda Nusantara kalau saya tidak salah namanya. Terus yang kedua itu ada seleksi PPAN. Jadi yang daftar tahun itu banyak banget, banyak. Ada kurang lebih di atas 30 orang. Karena kuotanya banyak saat itu untuk Kalimantan Tengah. Tapi tahun ini kan Kalimantan Tengah cuma dapat 1 kuota buat yang Korea Indonesia aja gitu. Itu dari tiap kabupaten ada perwakilan, diwajibkan ada perwakilan gitu kah atau gimana? Enggak, jadi saya tidak maksudnya bukan tidak mewakili, tapi saya mendapatkan informasi ini secara pribadi gitu. Dan apakah setiap kabupaten harus mengirimkan 1, 2 itu sepertinya tidak ada ketentuan. Selama kamu adalah pemuda dari Kalimantan Tengah, dimanapun kabupatennya ya coba daftar aja gitu. Karena tidak ada batasan untuk setiap kabupaten harus 1 atau 2. Karena di tahun saya dari kabupaten saya, maksud saya di tahun 2019, waktu saya daftar tuh kayaknya lebih dari 5 orang yang daftar, karena pendaftarannya secara pribadi selama kamu adalah pemuda dari Kalteng gitu. Nah, Salsa, aku mau ngomong masa lalu nih. Nah, Salsa ini kan dulu sering juga beberapa kali nih ikut lomba-lomba internasional, nasional. tuh. Bisa diceritakan nggak lomba-lomba apa-apa aja gitu? Lomba pajah. Untuk lombanya mungkin dari yang pertama dulu. Jadi untuk lomba yang pertama itu saya pernah mewakili Indonesia di internasional, itu namanya Asian Science Camp atau kegiatan conference science di tingkat internasional itu kemarin dilakukan di Malaysia tahun 2017. Itu lomba pertama. Itu yang kedua sebenarnya. Yang kedua. Yang pertama itu yang mewakili Indonesia untuk ke Jerman. Nah, untuk yang mewakili Indonesia untuk ke Jerman itu seleksinya by provinsi. Jadi dari provinsi dulu, provinsi menang, masuk nasional seleksi lagi, baru dimasukkan ke internasional gitu. Jadi waktu di provinsi saya juara 1, terus yang waktu di nasional saya alhamdulillah dapat juara 2 waktu itu. Nah karena masuk dalam 3 besar dalam kegiatan lomba nasional saat itu, jadi saya dipercaya dan berhak untuk mewakili Indonesia di tahap internasional. Jadi tahap internasional juga kebagi jadi 2 waktu itu. Ada yang ke Nepal dan ada yang ke Jerman. Tapi saya sama tim saya itu perginya yang ke Jerman gitu. Tapi temanya tetap sama. Temanya tetap sama. Dari awal, dari penelitian awal yang saya lakukan di provinsi, nasional, sampai yang ke internasional itu penelitiannya sama. Itu yang ke Jerman. Itu yang ke Jerman, benar. Kalau boleh tahu, itu judul penelitiannya dulu apa? Untuk judul penelitian sendiri itu berkaitan dengan kalapapa atau halaban. Mungkin kakak tahu halaban? Tumbuhan. Iya, tumbuhan pohon halaban yang biasanya kayunya dijadiin arang. Oh ya ya Nah, ya. itu. Nah, itu tapi kita bukan fokus sama kayunya, tapi kita fokusnya sama tree bark. Apa ya tree bark? Kulit luar kayu. Kulit kayu yang paling luar itu dikikis terus dijadiin teh.
karena warnanya persis banget kayak teh. Nah itu kita teliti ternyata mengandung beberapa bahan yang sebenarnya sangat bisa membantu untuk meredakan tonsilitis atau amandel waktu itu. Jadi sebenarnya itu budaya Dayak yang saya angkat. Karena itu saya tahunya tuh dari salah satu guru saya, dan guru saya bilang ada satu obat dari kita juga namanya itu halaban gitu atau kalapapa. Jadi orang-orang tuh minum kalapapa ini kalau misalnya tenggorokan mereka sakit atau tonsilitis mereka tuh kambuh gitu atau amandelnya kambuh. Jadi kita penasaran kan, ini orang-orang ngomongnya cuman katanya, nggak ada pembuktian dari sisi sains waktu itu kayak kok bisa sih, jadi penasaran banget kenapa bisa gitu. Akhirnya ya diteliti sama tim saya waktu itu, akhirnya oh iya ternyata ada beberapa kandungan yang ternyata sangat bermanfaat untuk membunuh bakteri penyebab itu. Jadi selain dari sisi mistisnya, kita juga membuktikan secara sains, oh ternyata tanaman ini tuh sangat powerful gitu buat tonsilitis atau amandel. Jadi berangkatnya dari budaya Dayak sih. Waktu itu pulang ke Kalimantan, ternyata sama Pak Gubernur waktu itu diundang dalam upacara Hari Pendidikan Nasional, itu diberikan penghargaan sama gubernur secara langsung waktu itu, tahun 2018 kalau saya tidak salah. Kalau boleh tahu itu penelitiannya berapa lama itu? Lama banget Kak, penelitiannya mungkin sekitar 1,5 tahun waktu itu. Jadi waktu saya SMA dari kelas 2 gitu sampai saya kelas 3-an, kelas 3 semester setengah gitu. Berarti itu sebelum lomba udah betul, penelitiannya lama banget. Jadi penelitiannya udah dipersiapkan hampir setahunan gitu kalau nggak salah. Kalau objek ininya apa? Uji cobanya istilahnya. Uji cobanya kita pakai bakteri langsung, bakteri penyebab langsung. Jadi kita inkubasi bakteri dan kita beli bakteri dulu waktu itu. Terus itu dilakukan di salah satu lab dari pemerintahan yang ada di Kota Sampit, namanya Lab Kesda. Berarti langsung ke bakteri penyebab amandelnya. Betul, langsung bukan kayak tikus gitu. Enggak, bukan. Jadi untuk bisa ke tikus itu namanya ada uji klinis. Nah kita masih bertahap untuk masuk ke uji klinis waktu itu. Tapi karena yang paling dasar adalah pembunuhannya terhadap bakteri dulu, jadi kita inkubasinya ke bakteri dulu. Gitu. Terus yang tadi lomba kedua yang di Malaysia? Itu sebenarnya lanjutan. Itu sebenarnya konferensi Kak. Jadi ada konferensi tingkat internasional yang berkaitan sama sains. Nah orang-orang yang bisa untuk masuk ke yang Malaysia ini itu adalah jebolan dari lomba yang ke Jerman itu. Jadi orang-orang yang lomba ke Jerman, tim Indonesia yang lomba ke Jerman itu diberangkatkan kembali ke Malaysia waktu itu untuk mengikuti konferensi tingkat internasional. Jadi untuk konferensinya sendiri yang menjadi pembicara atau narasumber itu penerima penerima Nobel Science yang ada di dunia gitu. Jadi saya salah satu peserta konferensinya waktu itu. Terus lomba lain yang seputar sains gitu? Lomba seputar sains sepertinya kurang lebih itu sih Kak. Sisanya saya lomba-lomba kayak kenegaraan, kayak absesi 4 pilar gitu-gitu. Jadi dulu sering nih bolak-balik Sampit Palangka, lomba sains sama lomba LCS 4 pilar itu. Kalau sains ini emang udah suka dari dulu atau? Kalau sains emang suka sih Kak. Kayak yang tadi itu sebenarnya kayak bukan a big fan, bukan fan yang penggemar cinta banget sama sains itu enggak. Cuman waktu itu penasaran aja, kok bisa sih obat dia nih bisa ngobatin. Jadi sebenarnya berangkat dari penasaran kenapa gitu. Jadi kalau dibilang cinta banget suka, tapi am I into it? Not really gitu. Karena sains ini kan memang mengundang rasa penasaran. Betul sekali. Dan ketika tahu kan rasanya oh gitu ya ternyata. Jadi pas udah tahu dan kita yang neliti sendiri tuh rasanya kayak puas banget gitu. Ini penelitian aku nih, aku yang cari tahu nih. Kayak gitu. Oke. Aku mau nanya nih. Sekarang kuliah kan? Kuliah. Tapi sebelum aku nanya itu, prestasi terbesar Salsa kan pernah ikut lomba sains yang ICIS kan? Yang ke Jerman. Betul. Itu kalau aku baca-baca dapat kategori di life science, special award. Yes, special betul. Award. Nah, itu kategorinya special award atau ada kategori lain gitu? Ada gold medal, ada silver medalist, ada bronze medalist, sama yang special award. Jadi sebenarnya yang gold medal itu berarti yang tertinggi. Sedangkan kenapa saya bisa mendapatkan yang special award itu karena saya bisa menghubungkan antara culture sama menghubungkan science. Jadi ada benang merahnya antara culture dan science. Makanya kami diberikan penghargaan sebagai special award waktu itu. Nah, kalau boleh tahu, ini kan kalau misalkan dari Indonesia ya,
Ya kita bilang aja dari Kalimantan. Rata-rata penelitian orang kan pasti tentang ekologi, Yes. kebudayaan, Betul. atau yang berbau hayati lah. Yes. Kalau dari negara-negara lain itu biasa mereka meneliti apa sih? Kalau negara lain tuh most of the time mereka penelitiannya lebih ke arah teknologi sih, Kak. Kayak misalnya sebenarnya dari Indonesia juga ada sih. Waktu itu teman saya itu bawa penelitian tentang kalau saya tidak salah, jadi kalau misalnya pesawat jatuh, black box-nya itu tenggelam kan. Nah, kalau misalnya ada pesawat jatuh, black box yang dia ciptakan itu dia ngambang. Terus dia menggunakan energi dari matahari, kemudian dia akan mencari kapal-kapal terdekat. Jadi sistemnya by robotik gitu. Itu penelitian anak Indonesia juga. Terus teman saya yang satunya lagi yang dapat gold medal itu dia meneliti cara membaca huruf Braille. Jadi kan orang itu ada yang buta dari lahir dan ada orang yang buta karena kecelakaan. Nah, orang yang buta dari lahir mungkin mereka sangat familiar dengan Braille atau huruf yang kita pegang pakai jari itu. Yang nonjol-nonjol itu. Yang nonjol-nonjol itu. Nah, sedangkan teman saya ini fokusnya itu untuk teman-teman yang ternyata buta karena kecelakaan. Otomatis dia bakal stres banget kan. Udah nggak bisa lihat terus gimana bisa baca gitu. Jadi dia menciptakan satu alat itu namanya, saya lupa nama alatnya apa, tapi itu Braille-nya kalau kita pegang dia akan bersuara A, B, C, D, gitu. Jadi selain dia merasakan dari jari dia, itu juga mengeluarkan suara A, B, C. Berarti outputnya ke audio ya? Outputnya audio itu. Dan itu penelitian anak Indonesia juga. Oke. Dan untuk dari negara lain itu ya kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kayak penelitian-penelitian yang berbau teknologi atau mungkin yang langsung berkaitan sama virus atau virus-virus gitu. Oke. Nah, Salsa, ini masih kuliah kan? Kuliah di Surabaya. jurusan Universitas Surabaya, jurusan hukum. hukum. Kaget. Oke, jauh banget ya, sains ke hukum. Coba kita flashback sebentar ya. Oke. 2017, Mm, International Science di Jerman. Ini tentang Amandel. Iya. Sains. Di situ Asian Camp. Science. Judulnya kalau Asian Camp apa? Bukan, itu kan kita conference aja. Jadi untuk nama kegiatannya Asian Science Camp. Jadi untuk latar belakang nih ya anggap Science. prestasi paling tinggi sains kan. Betul. Kenapa milih hukum? Kenapa milih hukum? Good question. Keren banget. Tapi nanti kita mau break bentar ya. Oke, baik. Jadi kita mau break bentar, Tribuners. Kali ini kita bakal gubrak Salsa. Kenapa dia milih hukum? Ada masalah apa sama sains gitu kan? Tetap digubrak. Kita di Pelangkrai ini banyak film-filmmaker luar biasa berbakat, banyak sekali. Ya, itu kedengarannya basic banget, semua orang bisa ngomong kayak gitu, tapi emang benar terjadi karena ya buktinya aja hidupku berubah gara-gara musik ini. Ini bagian waktu buat kuliah, buat main bola juga. Dengan berjuta potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah, Tribun Network sebagai jendela nasional lewat konten-konten bermutu tinggi di tanah Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com ingin membawa nilai-nilai dan pengaruh lokal Kalimantan Tengah ke mata nasional dan dunia. TribunKalteng.com dengan reputasinya sebagai jaringan media terbesar di Indonesia ingin turut serta dalam pembangunan menyeluruh di Kalimantan Tengah. TribunKalteng.com sebagai bagian Kompas Gramedia akan menjadi mata lokal di bumi Tambun Bungai ini. TribunKalteng.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Hari Tribuners, ketemu kita di catatan si Alan. Catatan si Alan atau si Alan? Catatan si Alan, Bukan si Alan. bukan si Alan. Senyum. Kali ini Alan mau ngobrolin berita bola nasional dari Liga 2 Indonesia soal daftar 10 klub termahal. Ada tanda tanya.
Oke, Tribuners, kembali lagi di Gubrak. Jadi kita sekarang mau nanya sesuatu yang agak sedikit sebenarnya mengganjal pikiran saya ini tentang Salsa ini. Dia ini kan orang dengan latar belakang sains kan. Prestasinya banyak menoreh di bidang sains. Kuliah di bidang hukum. Jadi saya tuh agak sedikit bingung gitu. Ada masalah apa sama sains? Ada hubungan apa sama hukum? Pertanyaannya. Oke, Salsa. Jadi gimana nih? Bisa jelaskan nggak? Oke. Kok bisa ke hukum gitu? Jadi tuh kayak saya kan angkatan 2018 dan saya nggak langsung kuliah di tahun 2018 itu ketika lulus SMA. Jadi saya gap setahun itu sambil cari beasiswa waktu itu. Dan ternyata dalam proses pencarian beasiswa kayak akhirnya saya dapet lampu satu di sini. Oh, kayaknya bukan sains dulu deh, karena tadi saya sempat mention kalau saya tuh pernah lomba LCS 4 pilar juga. Dan kenapa menurut saya bidang hukum tuh sangat menarik sekali? Karena saya tidak mengerti apa-apa. Karena saya tidak mengerti apa-apa tentang hukum, makanya saya mau belajar tentang hukum. Oke. Kalau sains, saya udah punya basic science dan saya udah mulai cukup mendalami juga sama sains. Tapi mungkin orang-orang akan bertanya dan akan berasumsi, kok nggak dilanjutin aja? Sayang banget loh nggak sampai dasar. Mungkin orang-orang akan berpikiran seperti itu. Tapi di sisi lain, saya berpikir aku suka mempelajari hal-hal yang aku nggak tahu gitu. Apalagi gini, hukum itu tuh kita hidup itu berdampingan sama hukum. Apapun, gak usah jauh-jauh, di jalan, mematuhi peraturan, itu termasuk dari hukum. Pengurusan izin, itu juga bagian dari hukum. Penyiaran seperti ini juga ada hukumnya. Jadi setiap lini kehidupan kita itu dilingkupi sama hukum itu. Dan sayang banget kalau misalnya saya tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Jadi saya mau belajar gitu tentang hukum, apa sih yang menarik dari hukum ini. Dan ternyata ketika saya terjun langsung, oh ini dia tempatnya, ini saya suka banget nih tempat-tempat yang seperti ini. Jadi bukan hanya sains aja sih, saya juga suka yang social studies juga sebenarnya. Karena dari awal kayak kegiatan yang PPAN yang tadi awal kita diskusi, itu kan juga sebenarnya kegiatannya social study juga, kegiatan yang berkaitan sama culture. Jadi nggak melulu tentang sains gitu, karena saya tidak suka dikotak-kotakan. Wah ini anak sains, jadi sampai mati harus sains. Saya nggak suka. Oke, karena saya suka out of the box gitu. Karena sekali-kali kayak, oh ya udahlah, coba lagi aja lah. Kan saya nggak tahu apa-apa nih, cobalah gas lah, tabrak lah gitu. Awalnya struggle parah karena dari sains kan, dari yang awalnya basic science banget, tiba-tiba belajar hukum langsung, wah ini apa, ini undang-undang apa, harus ngapalin A, B, C, D, ini saya nggak tahu apa-apa gitu. Tapi semakin kesini, oh ternyata enak ya, kalau orang ngerti hukum tuh enak ya gitu. Itu sih sebenarnya. Tapi ini sepenuhnya udah bisa move on dari sains kan? Gimana? Dibilang move on tuh bukan move on sih Kak, karena sampai saat ini saya juga masih suka baca-baca artikel atau jurnal penelitian orang yang berbau sains gitu. Jadi ketika saya pindah ke social study lalu saya meninggalkan sains, enggak. Jadi masih sampai saat ini tuh membaca-baca buku-buku yang berkaitan sama sains gitu. Jadi kalau dibilang move on, saya juga nggak mau move on dari sains karena yang membesarkan saya juga sains gitu. Kalau kuliah sekarang beasiswa atau? Yes, beasiswa dari salah satu perusahaan swasta yang ada di Surabaya. Seleksi nasional. Dari berapa orang itu? Tahun saya, kalau saya tidak salah, yang daftar itu 4.000 orang. Yang keterima? 4 orang. Termasuk Anda? Oke. Dari 4.000 orang, Tribuners, yang keterima 4 orang, termasuk dia. Itu gimana tuh? Ini sebenarnya ini pertanyaan klasik aja sih. Seleksi dari 4.000 orang, terus kita bisa keterima termasuk dalam 4 orang itu gimana? Teknik belajarnya, teknik ini itunya. Sebenarnya kalau dia ngomongin teknik belajar sih, saya belajarnya tuh by pengalaman sih Kak. Karena seperti balik lagi kayak PPAN yang saya ikuti di tahun 2019, saya gagal, coba lagi keterima gitu. Jadi sebelum dapat beasiswa ini, saya itu udah ketolak kurang lebih 11 beasiswa. 11 beasiswa dalam 1 tahun. Saya ketolak 11 beasiswa dalam 1 tahun. Dan dari kegiatan kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan itu kayaknya, oh belajarnya di sini, oh salahnya di sini, perbaiki lagi, oh evaluasi gitu. Jadi kalau ngomongin belajarnya kayak gimana, belajar biasa kayak murid-murid biasa, datang ke sekolah belajar, terus bagi waktu gimana buat belajar, gimana buat yang lain gitu. Tapi
kalau misalnya tes seleksi beasiswa ini dia agak tricky. Karena setiap beasiswa itu beda seleksinya. Apalagi beasiswa saya sekarang. Kalau misalnya beasiswa pada umumnya itu datang, ngerjain TKA, TTA, selesai, pulang, nanti keluar hasilnya, oh kamu keterima beasiswa. Kalau saya enggak. Jadi kegiatan beasiswa itu seleksinya panjang banget, kurang lebih 6 bulan waktu itu. Dari berkas dulu, 4.000 peserta yang daftar, kemudian masuk ke LGD namanya, Leaderless Focus Discussion. Atau orang-orang mungkin kenalnya sama kata FGD, Focus Group Discussion. Habis itu nanti keluar masuk ke final atau semifinalnya dulu. Nanti semifinal dan finalnya itu interview langsung sama direksi dari perusahaan itu. Ada CEO, ada COO, ada director departemen apa gitu. Jadi yang langsung mewawancarai saya itu adalah orang-orang penting di perusahaan itu. Jadi bukan hanya wawancara aja, ada juga kegiatan yang sepertinya tuh seperti games. Teman-teman dari beasiswa yang tahun lalu, maksudnya tahun saya yang baru daftar itu, mereka arrange finalnya itu seperti game. Dan saya tidak sadar ternyata itu bagian dari penilaian. Oh. Itu seperti bisnis game. Oke. Jadi mereka itu ingin lihat, oh kapabilitas kamu dalam menyelesaikan problem atau menyelesaikan masalah itu seperti apa. Beda banget sama beasiswa pada umumnya. Kalau beasiswa pada umumnya datang ngerjain soal, wawancara, selesai dan lain-lain. Kalau beasiswa saya tuh enggak. Jadi bener-bener yang banyak banget gitu tahapnya, dan pas nyampe di final, ini apa? Kok malah main game di final? Yang Bukannya bener-bener kayak main analisis gitu ya? analisis, dan lebih ke prakteknya langsung. Ketika dihadapkan sama A, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Oke. Gitu. 4.000 orang. 4.000 tahun saya, 4.000, terus keterimanya 4 orang termasuk saya waktu itu. Satu-satunya dari Kalteng berarti? Satu-satunya dari Kalteng, Kalimantan sebenarnya. Karena angkatan saya yang dapat itu satu dari Jakarta, satu dari Kalteng, satu lagi itu dari Surabaya, satu lagi itu dari daerah Jawa Tengah, tapi saya lupa daerah apa namanya. Saya jadi merasa kecil nih. Enggak pede. Saya juga kecil. Oke, kita balik lagi bahas masalah hukum tadi ya. Soalnya aku nih kepo ini. Kita hukum tadi. Nah, kalau misalkan ibaratnya Salsa waktu itu ngambil sains. Tapi selain di universitas itu di Ubaya ya sekarang ya? Iya, Ubaya. Pernah daftar di universitas lain atau gimana? Untuk daftar universitas lain itu pernah. Waktu itu daftarnya di UNER gitu. Tapi karena mungkin masih belum rezeki di UNER, jadi akhirnya saya perginya ke Ubaya waktu itu. Tapi aku dengar pernah nolak universitas pertama ini. Aku Iya, dengar. karena beasiswa saya hanya berlaku di Surabaya. Oh. Sedangkan universitas itu posisinya di Jakarta. Jadi ya mau nggak mau saya harus lepas. Nah, misalkan Salsa ngambil sains loh. Kalau misalkan ini subjektif aja ya sebenarnya. Salsa ini kan orang sains, latar belakang sains. Coba misalkan Salsa kuliah di bidang sains. Kuliah, ibarat anggap di Ubaya ngambil sains gitu. Suatu saat kan nanti mungkin balik ke Kalimantan, atau ini prospeknya ntar gimana? Mau selesai kuliah tetap di Surabaya? Oh, Surabaya. Atau balik ke... Untuk itu sebenarnya saya masih kurang jelas sih, Kak. Karena masih belum ada gambaran juga. Tapi sejauh ini sebenarnya ada mimpi-mimpi saya untuk bisa bekerja di kota besar gitu. Mungkin kayak seperti Surabaya atau seperti Jakarta. Cuman kita tidak tahu ya, namanya rezeki. Ternyata, oh kata Allah, kamu perginya balik ke Kalimantan Tengah aja. Siapa tahu saya kerja di Tribun ya. Who knows? Dengan senang hati. Bercanda, Dengan Kak. senang hati. Mungkin kayak kalau misalnya saya ternyata dipercaya untuk pulang ke Kalimantan Tengah lagi dan bekerja di sini, kita kan nggak tahu rezeki ya. Jadi mungkin saya jalani dulu aja. Karena fokusnya sekarang menyelesaikan kuliah dulu, karena kuliahnya baru semester 6 kan, baru sisa 2 semester lagi. Tapi kalau niat target balik ke Kalimantan kah atau tetap? Kalau orang tua sih sebenarnya terserah saya sih, bisa ke Kalimantan, bisa ke Jakarta, tidak ada batasan. Tapi itu mungkin saya masih menimbang-nimbang juga. Tapi sebenarnya untuk pergi ke Kalimantan ya pasti mau sih, Kak. Karena kan tempat yang membesarkan saya dari kecil gitu. Cuman saya masih cari dulu prospek kerja di Kalimantan Tengah seperti apa. Oke. Nah, ibarat Salsa nih, dulu ngambil sains kan. Kalau misalkan ya kita anggap balik ke Kalimantan. Kalau menurut aku ya di Kalimantan ini prospek untuk bidang sains banyak. Maksudnya di sini sumbernya banyak gitu kan. Betul. Karena terkenal dengan Hayati ya. hayatinya. Nah, misalkan Salsa ini kan hukum. Iya. Balik ke Kalimantan itu
prospeknya gimana gitu? Prospeknya gede juga. Gimana? Iya, jadi untuk di Kota Sampit sendiri, kan saya dari Sampit ya. Untuk di Kota Sampit sendiri, mungkin untuk bisa approach bidang-bidang hukum itu bisa jadi seperti notaris, atau mungkin menjadi pengacara, atau mungkin bisa jadi bagian dari kepengadilan juga, karena saya suka di court atau di pengadilan juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya masuk ya mungkin seleksi seperti biasa, seleksi PNS tuh mungkin tuh. Kalau misalnya balik ke Kalimantan Tengah dan mau jadi PNS, maksudnya bekerja di bidang pengadilan atau di pengadilan. Tapi untuk misalnya saya bekerja sebagai swasta, bisa buka law firm, karena di Kalimantan Tengah sendiri ada beberapa law firm, namun masih bukan gimana ngomongnya, ada beberapa law firm, tapi mungkin saya ingin buka law firm saya sendiri nantinya gitu. Dan law firm, dan saya merasa kayak banyak masyarakat sekarang tuh yang tidak terfasilitasi dengan hukum gitu, kayak terfasilitasi hukum dengan baik maksud saya, karena mungkin ada beberapa masalah yang mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Jadi ini bisa dibuka jasa konsultasi gitu, mungkin bisa konsultasi hukum atau pengacara, atau mungkin bahkan saksi ahli, mungkin bisa jadi kalau misalnya nanti saya ngambil S2 atau ngambil profesor dan lain-lain gitu. Tapi sejauh ini mungkin itu sih kalau prospeknya. Tapi kalau untuk niat buat ngangkat nama daerah gitu ada nggak sih? Kalau dari segi hukum kan, kalau menurut aku ya, kalau mau ngangkat nama daerah dari segi hukum ini agak sedikit gimana gitu, agak susah mungkin. Tapi kalau dari segi sains ngangkat nama daerah Kalimantan Tengah, menurut aku ini sangat spesifik dan sangat ini banyak juga ya, karena banyak. Mungkin kalau dari gini sih, saya tuh bukan terfokus sama harus mengangkat nama Kalimantan Tengah menggunakan sains atau enggak. Mungkin membawa nama diri saya sendiri aja, untuk mengharumkan nama kita sendiri aja tuh mungkin masih ada possibilities yang sangat besar gitu. Karena bukan hanya sains aja, mungkin nanti di tingkat nasional ada penilaian terhadap pekerja apa, penilaian terhadap apa, dan itu bisa jadi salah satu ajang juga untuk penilaian kita gitu. Jadi menurut saya bukan cara untuk mengharumkan nama daerah itu banyak banget, bukan hanya dari sisi sains saja menurut saya sih. Salah satunya kegiatan PPN tadi. Kan bukan sains tuh, itu kan culture, social culture juga. Ternyata saya bisa gitu, bawa nama Kalimantan Tengah gitu. Untuk Indonesia juga di tahap internasional. Jadi bukan hanya sains menurut saya. Oke. Nah, Salsa ini kan sains oke, hukum oke, speaking juga oke. Jadi aku di sini nge-host itu kayak dengar cerita aja gitu kan, enak nih narasumber. Karena biasa ada orang-orang yang kalau kita bawa ngobrol diem, jadi kita jadi host itu kayak bingung ya mau ngomong apa ya, pertanyaannya kayak habis semua gitu udah. Kalau sama Salsa ini kan kita dengar cerita kayak dengar dongeng gitu. Nah, Salsa ini kan sains oke, hukum oke, belajar filsafat suka nggak sih? Filsafat hukum ya? Iya, kalau filsafat. Emang beda filsafat sama filsafat hukum itu? Oh beda, kalau filsafat itu dia lingkupnya jauh lebih luas ya? Kalau filsafat hukum dia itu fokusnya sama hukum aja, filsafat hukum, atau bagaimana bisa hukum itu terbentuk dari filsuf-filsuf kita di zaman yang lalu, itu juga belajar. Dan kebetulan saya lagi ngambil di semester ini. Berarti filsafat sains ada juga? Enggak, filsafat sains enggak. Otak saya boncos nih, bocor. Oke. Jadi ini sudah jam 9.50. 7 menit. Jadi ya kita sudah banyak berbincang-bincang sama Salsa ini kan, mendengarkan cerita juara internasional di Jerman sains 2 kali ini ya. Terus seleksi beasiswa 4.000 dari 4.000 orang, cuman keterima 4 orang. Jadi saya menarik sebuah asumsi, Salsa ini nampaknya bukan orang bumi. Orang mana tuh? Bukan makhluk bumi. Mars. Percayalah Tribuners, dia ini makanannya bukan nasi. Apa tuh? Mungkin kayak ya senyawa yang atau molekul yang nggak terdaftar di tabel periodik. Menciptakan sendiri ya. Terus darahnya ini hijau. Oh, Venus. Kalau netes ke besi itu besinya meleleh. Bukan makhluk bumi dia nih. Oke, thank you Salsa udah nemenin bincang-bincang di Gubrak ya, bincang-bincang santai. Sangat menginspirasi. Alhamdulillah, semoga bisa mengambil pelajaran yang baik-baiknya. Ada nggak pesan-pesan buat pemuda-pemuda di luar sana supaya
ya nggak harus juga seperti salsa gitu kan, karena tiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Tapi ya paling nggak semangat gitu. Saya punya satu visi yang selalu saya terapkan dalam setiap langkah saya. Itu visi saya adalah keajaiban itu datang pada orang-orang yang sudah siap. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan satu kesempatan dan ketika sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari atas kesempatan itu, saya yakin itu pasti akan berjalan dengan sangat mulus. Karena kita bisa berharap pada kesempatan kedua, tapi jangan berharap kesempatan kedua itu akan datang 2 kali. Menurut saya ya. Jadi ketika datang satu kesempatan, mencobalah yang terbaik dan berikan yang terbaik, seolah-olah besok tuh tidak ada lagi hari untuk kamu untuk berbuat yang terbaik gitu. Jadi saya tuh selalu memberikan yang terbaik atas saya yang benar-benar saya mau dan saya pegang. Jadi kalau misalnya merasa, oh saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, saya tuh nggak bisa sains, saya tuh nggak bisa hukum, coba deh kubur dulu pikiran-pikiran seperti itu, karena kan belum terjun langsung nih, belum ngerasain langsung. Coba nanti kalau misalnya udah langsung itu coba di manage dulu waktunya, di manage dulu urgentnya, tingkat kebutuhan atau tingkat keperluan dan keseriusan kamu dalam mengerjakan sesuatu gitu. Nanti kalau misalnya udah tahu urutannya seperti apa, akan menjalannya itu dengan sangat gampang sekali. Kalau dari saya menggunakan salah satu platform digital namanya tuh Google Calendar. Itu sangat-sangat membantu sekali dalam manage waktu. Remindernya ada banget. Jadi mungkin bagi teman-teman yang kesulitan time manajemennya seperti apa, mungkin teman-teman mungkin bertanya, gimana cara bagi waktunya? Kuliah, bekerja, organisasi, kampus dan lain-lain. Mungkin dari saya sih sendiri, yang pertama atur dulu tingkat urgensinya. Yang kedua baru di set di Google Calendar atau apapun yang menurut kalian itu gampang. Terus yang ketiga baru aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi memang lebih ke manajemen. Tuh, manajemennya juga. Terus jangan lupa selalu memberikan yang terbaik hari ini, seolah-olah besok kamu udah mati. Mantap, Salsa. Thank you. Oke, jadi thank you nih Salsa. Ngomong-ngomong ke Korea tanggal berapa? Sebenarnya tuh kegiatan ke Korea ini masih belum tahu kapan, tapi karena sekarang bordernya Korea masih ditutup, jadi masih nggak tahu apakah nanti akan berangkat ke Korea secara langsung atau hanya di Embassy of Korea yang ada di Jakarta. Jadi masih belum ada informasi jelas terkait itu. Ntar kalau Salsa ke Korea aku nitip salam. Nitip salam opa. Buat Lisa Blackpink. Lisa Blackpink ya? Soalnya dia ada nitip makanan khas Kalimantan tuh. Apa itu? Tempuyak semua diundang. Tempuyak. Oke. Nanti saya titipin deh tempuyak ke sana. Buat sarapan katanya. Oh, boleh. Sarapan pakai tempuyak. Oke, thank you Salsa. Thank you. Oke, thank you Kak. Sangat menginspirasi, memotivasi. Jadi saya sangat termotivasi karena Salsa ini. Alhamdulillah. Jadi ini perlu dicontoh ini Tribuners, seorang pemuda yang sangat menginspirasi, berprestasi. Jadi Salsa bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Tuh. Sama-sama manusia. Sama-sama makan nasi. Dia bukan Hulk. Oke, jadi sekian episode kita di Gubrak pada hari ini. Gudang Berani Kreatif bersama Salsa. Gusti Salsabila. Jadi nantikan Gubrak di episode selanjutnya. Kita bakal tetap berbincang-bincang bersama narasumber yang kreatif, memotivasi dan menginspirasi. Saya Yosua. Dan saya Salsa. Sampai jumpa.